Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kami sedang buka paketan yang berisi turus sama kompos bag. Kami beli secara online dari Shopee. Dan kompos bag ini nanti akan kami letakkan di kebun yang ada di lantai atas untuk menampung sampah-sampah hasil bersih-bersih kebun ya, baik itu pangkasan-pangkasan ranting maupun daun-daunan dan juga rumput-rumput. Selama ini kami menampung sampah-sampah dari kebun yang di lantai atas itu di kaleng bekas wadah cat yang 20 literan itu teman-teman, tapi sering nggak nampung sehingga kami letakkan aja di luar gitu. Makanya aku beli kompos bag biar sampah-sampah itu nanti semuanya bisa tertampung di kompos bag ini. Untuk turusnya ini aku beli 7 batang dan ini tuh kayaknya kuat banget teman-teman, karena di dalamnya itu besi dan di luarnya itu dilapisi sama kayak plastik tebal gitu. Sebenarnya kalau ingin membuat kompos itu pakai wadah apa aja bisa teman-teman. Kadang-kadang aku juga pakai karung, pakai timba juga bisa, atau ini pakai ya, bak itu apa ya, ember, bahkan di kresek pun bisa loh. Tapi kali ini kami memang ingin mencoba di kompos bag ini, dan seperti inilah penampakannya kompos bagnya. Nah, inilah sampah-sampah organik yang tidak tertampung di wadah cat tadi ya teman-teman. Jadi kami biarkan di luar aja kayak gini. Ini nanti kami masukkan semuanya ke dalam kompos bag. Sampah-sampah ini terdiri dari potongan-potongan ranting, daun-daun maupun rumput-rumput. Untuk ranting-ranting yang agak panjang-panjang itu kami patah-patahkan dulu, karena memang nggak bisa masuk ya kalau nggak dipatah-patahin. Kemudian bisa juga untuk yang ranting-ranting yang masih basah bisa kami gunting-gunting gitu. Tujuannya adalah agar gampang memasukkan ke dalam kompos bag ini dan juga gampang dalam mikroorganisme untuk mengurai sampah-sampah ini. Kalau sampahnya ukurannya gede-gede itu juga bisa terurai teman-teman, tapi agak lama. Nah, tekniknya bagaimana nih pembuatan kompos? Sebenarnya banyak sekali teknik pembuatan kompos, tapi kalau kami inginnya yang simple-simple aja teman-teman. Jadi kami membuat kompos itu asal dimasuk-masukkan aja sampahnya, baik sampah kering maupun sampah yang basah, kami campur jadi satu. Dan sebaiknya kita tambahkan tanah pada sampah-sampah ini ya, karena tanah itu bisa membantu mempercepat proses dekomposisi, juga bisa menutupi bau dan meningkatkan kualitas kompos. Tapi kami nggak perlu menambahkan tanah karena sampah ini banyak cabutan-cabutan akar, dan pada saat kami nyabut akar kan pasti ngikut tanahnya ya, sehingga dalam sampah ini pun sudah banyak tanahnya. Oh ya, sampah dalam pembuatan kompos ini nggak boleh terlalu kering ya teman-teman. Kalau kering ya harus disiram, karena mikroorganismenya tidak dapat hidup dan menguraikan bahan organik kalau sampahnya kering. Dan ini sampah-sampah yang kami letakkan di karung juga ditimba kaleng bekas wadah cat ya. Ini kayak gini nih teman-teman, nyampur sama tanahnya ya. Ketika nyabutin tanaman kan tanahnya ngikut, dan ini ada plastik berongsongan harus kita sisihkan. Di situ ada kayak kaki 1000 itu teman-teman, dia membantu menguraikan sampah-sampah ini ya. Ini timbanya itu juga sudah berkarat saking lamanya teman-teman, dan karungnya pun sudah sobek-sobek karena sudah lapuk.
Tapi kalau kompos bag dari Easy Grow tadi insya Allah awet teman-teman, aman. Ini kondisi 3 bulan sejak kami pertama kali memasukkan sampah-sampah ke dalam kompos bag ini teman-teman. Pertama kami masukkan itu tanggal 6 Januari dan sekarang sudah tanggal 19 April. Bentar ya, ini ada tali masker yang ngikut. Biasanya tali masker kayak gini aku pakai untuk mengikat tanaman teman-teman, mengikat pada turus atau mengikat pada tanaman yang lain. Pada bagian permukaan ini selalu sampah-sampah baru ya, karena setiap hari sampahnya itu pasti ditambah. Sampah yang lama itu sudah ambles, menyusut ke bawah gitu, kemudian tambah-tambah sampah yang baru. Coba kita lihat kondisi sampah yang bagian bawah sendiri ya. Di sini tuh kan ada bukaannya teman-teman, ada apa ya, ini kretekan gitu. Nah seperti ini kondisi sampah bagian bawah, ini sudah jadi kompos loh. Yuk aku ambil sedikit coba. Nah kayak gini teman-teman, sudah jadi kan, sudah hancur yang bagian bawah. Bisa ngambil dari kretekan ini kita karena ada bukaannya. Nah bisa langsung kita aplikasikan ke tanaman atau bisa dipakai untuk mencampurkan media tanam. Nah inilah enaknya kalau kita pakai kompos bag ya, karena sampah-sampah yang ada di bawah itu sudah jadi dan bisa kita ambil meskipun yang bagian atas belum jadi. Dari lantai atas kita turun ke halaman belakang rumah. Nah di sini kami juga membuat kompos teman-teman. Ini aku ada sampah-sampah dapur yang akan aku masukkan ke dalam bak pembuatan kompos. Jadi jangan buang sia-sia sampah-sampah organik dari dapur kita ya, karena bisa kita bikin kompos yang akan menyuburkan semua tanaman kita. Ini aneka sampah dapur aku teman-teman. Ada kulit cempedak, ada cangkang telur, daun pisang, kulit bawang merah, bawang putih, dan ini ada tangkai-tangkai. Kalau yang ini itu tangkainya kelor, kemudian yang ini itu tangkainya kacang panjang, ada tomat, belimbing, ini mentimun yang enggak kami makan ya. Pokoknya campur-campur. Dan ini aku pisahkan dulu plastiknya ya, sebisa mungkin jangan sampai plastik ataupun karet ataupun sampah yang anorganik ngikut di pembuatan kompos kita ya. Karena tangkai kelor sama tangkai kacang panjangnya itu panjang-panjang, aku ambil gunting dulu untuk motong-motong ya. Sebenarnya bisa aja sih ini langsung aku masukkan ke dalam kompos, biasanya juga kayak gitu. Tapi ini aku potong-potong aja biar nanti komposnya cepet jadi ya. Semakin kecil ukuran sampahnya, maka semakin gampang juga mikroorganisme dalam menguraikannya. Kalau teman-teman sudah merasakan hebatnya kompos untuk menyuburkan tanaman kita, maka teman-teman akan merasa sayang banget kalau akan membuang sampah-sampah dapur maupun sampah-sampah dari hasil bersih-bersih kebun ya. Karena kompos yang kita buat ini itu bisa meningkatkan kesuburan tanah, menyediakan nutrisi juga untuk tanaman dan juga membantu mengendalikan gulma. Setelah selesai aku potong-potong, langsung nanti aku akan masukkan ke dalam bak pembuatan kompos. Nah, di sini ini pembuatan kompos aku teman-teman. Ini tepi-tepinya itu kami semen ya teman-teman, tapi bawahnya itu hanya paving sehingga airnya itu tetap bisa ngeresap ke bawah. Untuk kedalamannya mungkin sekitar berapa ya? Sekitar 50 cm-an. Di belakang rumah ini aku membuat 2 bak pembuatan kompos kayak gini, masing-masing di pojok. Kalau yang ini di pojok sebelah utara, kemudian yang satunya lagi di pojok sebelah selatan. Jadi selain sampah-sampah dapur, ketika kami bersih-bersih area belakang rumah ini, sampahnya juga selalu kami masukkan ke dalam bak pembuatan kompos. Dan ini aku juga punya kardus bekas yang aku potong-potong teman-teman. Ini juga bisa dimasukkan ke dalam kompos. Kertas juga bisa dimasukkan ke dalam kompos teman-teman, karena kardus sama kertas itu merupakan bahan yang ramah lingkungan. Dan karena ini juga terbuatnya dari kayu ya kalau nggak salah.
Kalau telaten mengaduk atau membalikkan sampah-sampah ini mungkin sekitar 2 minggu sekali gitu, akan cepet jadi komposnya teman-teman. Tapi karena kami nggak telaten, kami biarkan aja, jadinya ya agak lama. Dan di kebun belakang rumah ini aku juga bikin tempat pembuatan kompos di pojok sana itu teman-teman. Tapi kalau yang di sini itu kami membuatnya hanya kami batasi sama hebel. Lubang kompos yang di sini itu lebih dalam teman-teman daripada yang di belakang rumah aku yang tadi, dan ini lebih luas juga, jadi ukuran sampahnya pun bisa nampung yang lebih gede-gede. Apakah hanya dengan cara dibikin kompos dulu sampah-sampah daun maupun ranting-ranting ini bisa membantu menyuburkan tanaman kita? Tentu saja tidak ya teman-teman. Karena selain dibikin kompos, kami juga meletakkan langsung ranting-ranting kering maupun daun-daun kering di atas permukaan media tanam, utamanya tanaman-tanaman buah. Dan terbukti tanaman-tanaman kami semuanya subur dan selalu menghasilkan buah ya, meskipun kami tidak menambahkan lagi pupuk yang lain. Ya ini aja, daun-daun kering sama ranting-ranting kering kami letakkan di atasnya. Ia berfungsi sebagai mulsa, dan juga nanti kalau sudah lapuk dia akan jadi humus ya, seperti ini. Kayak gini teman-teman. Ini yang bagian bawah. Nah ini sudah jadi tanah. Ini sudah sangat menyuburkan tanaman kita. Masya Allah, teman-teman harus membuktikan ya. Dan ketika kami menanam sayuran ataupun tanaman buah, itu media dasarnya bagian paling bawah sebelum media tanam itu pasti kami kasih ranting-ranting maupun daun-daun kering ini sebanyak sepertiga pot atau sepertiga polybagnya. Lumayan bisa menghemat media tanam, sekaligus nanti ranting-ranting dan daun-daun kering ini kan di dalam polybag atau di dalam pot itu bisa jadi pupuk juga. Nah, jadi itu tadi cara kami memanfaatkan sampah-sampah, baik sampah dapur maupun sampah dari hasil bersih-bersih kebun, ranting-ranting maupun daun-daun ya. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman suka ya, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.